Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, dalam masa Paskah yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, dengarkanlah kami bila kami berseru kepadamu. Demi nama Putramu terkasih, berilah kami kekuatan dengan perantaraan Roh-Mu yang selalu menghidupkan dan menghidupi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 23b sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak dari antara kita yang tampaknya masih mengalami kebingungan perihal siapa sesungguhnya Yesus dalam hubungannya dengan Allah. Ketika berdoa, kita acap kali hilang arah antara berdoa kepada Allah atau kepada Yesus. Karena itu, Injil yang hari ini kita dengar memberikan jawaban yang tegas akan kebingungan itu. Yesus menyatakan bahwa cinta dan iman kita padanya adalah cinta dan kepercayaan kita pada Allah sendiri. Sebuah doa yang kita panjatkan karena cinta dan iman kepada Yesus adalah ungkapan cinta dan percaya kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hal inilah kita tidak perlu mengalami kebingungan untuk berdoa. Allah pasti mendengarkan permohonan yang muncul dari rasa cinta
dan percaya pada Yesus. Hal yang lebih mengagumkan dan menggembirakan dari cinta dan iman kita pada Yesus adalah kita menjadi bagian dalam hidup Allah sendiri. Kita diangkat dan diberi martabat sebagai putra dan putri Allah. Sebab hidup yang didasarkan pada cinta dan iman akan Yesus memberikan sebuah hidup yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kehendak Allah. Dengan kata lain, iman akan Yesus adalah satu-satunya jalan yang paling terang untuk melihat seperti apakah kehendak Allah itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di dalam iman Kristiani kita tidak lagi meraba-raba atau menerka-nerka kemauan Allah. Dengan melihat dan mendengar Yesus sebenarnya, kita sedang melihat sepak terjang dan mendengar ajaran-ajaran serta kehendak Allah. Dengan mencintai, mengikuti, dan mengimani Yesus, sebenarnya kita sedang mencintai dan mengimani Allah. Dalam hal inilah kita sepatutnya bersyukur bahwasanya Allah mau berbagi misterinya dengan kita. Dan kita pun diharapkan dapat mewartakan misteri ilahi ini kepada semakin banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu dalam bacaan Injil yang juga kita dengar tadi, kita mendengar kata-kata Yesus. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Akan tetapi akal budi dan teknologi bisa menjadi dewa baru yang dipuja manusia. Manusia mudah menjadi sombong apabila mengukur segala sesuatu berdasarkan kekuatan dan kemampuan pribadinya. Manusia juga lupa bahwa semua yang dia miliki berasal dari Allah. Ketidaksadaran tersebut membuat manusia merasa tidak lagi membutuhkan orang lain, bahkan Allah. Padahal tangan Allah selalu terbuka bagi setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan juga selalu siap membantu kita. Namun kemurahan hati Allah ini terabaikan oleh kesombongan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia akan merasa tidak mampu, kecil dan tak berdaya bila sesuatu yang tidak bisa diatasi dan tidak diduga menimpa dirinya. Bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan kemalangan yang lain. Di saat seperti itulah manusia menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan dan hanya Tuhanlah yang dapat membantu kita. Saat itu juga hati manusia tertuju kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu hendaklah kita selalu menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan lewat persekutuan kita dengannya melalui doa-doa yang setiap saat kita panjatkan. Entah itu doa-doa sebagai pribadi atau secara pribadi, doa kelompok, doa kombas, novena-novena, dan sebagainya. Dengan doa-doa yang kita panjatkan itu, kita semakin disadarkan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Relasi kita yang akrab dengan Tuhan jangan hanya terjadi pada saat kita menghadapi masalah, tetapi hendaknya mewarnai seluruh kehidupan kita dalam segala situasi hidup yang kita hadapi. Kita harus selalu menyandarkan atau bersandarkan diri kepada Tuhan.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi manusia-manusia yang selalu semakin taat kepada kehendak Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.